Tanya korban itu motongnya kebo. Iya. Jarang. Banyak Sekarang aja banyak kan kebo dulu. Dari dulu tuh andilan apa namanya korban banyaknya motongnya kebo. Nah itu yang paling kita jadi ingetan waktu kita masih kecil, babak kita itu pertama yang diolahnya agak lama, satu kepala, kedua kulit kebo, Mbak. Kulitnya. Lu masih ingat nggak kulit kebo, Mbak? Ya, kulit kebo dulu kalau mau ngolahnya udah dibakar dulu, ya bikin tabunan dulu. Bikin tabunan dulu ya. Dari malam kita udah bikin tabunan kalau njagain kambing apa njagain kebo yang mau disembelih kan kita nabun dulu di dekat niannya tuh pemotongan. Lantas? Ya, nah kita tak begitu udah kelar dipotong kan kulit dikeset tuh, kulit kebonya, oh dibakar, tapi jangan sampai keras atau ini, pokoknya bakarnya cuma ngilangin bulu doang. Terus iya, begitu udah selesai dibakar, itu direndam di air panas tuh kulit. Digebukin dulu kalau nggak salah, Pak. Iya pasti gebukin, dikerik juga. Kagak mati itu. Lah kok? Itu digebukin kagak mati? Ya kagak yang kulit sih, emang gua yang digebukin. Kalau ada yang mau nonton Saiful Hidayat Milenial, pantengin terus channelnya Balai Bang Ji, ya. Sukses terus. Apa pembukaan Mari sekarang saya, mari kita saksikan Saiful Hidayat bersama Balai Bang Ji. Ngapa yang nemenin gua balik rubuh? Balai rubuh juga Bi, yang nggak sembarangan balai rubuh. Masih bisa dipakai juga. Ya, lu kan kalau didudukin sering kesusuban tuh. Banyak lugutnya gua. Iya, Neng Mas Abang sayang ya, senang sekali rasanya nih kita berjumlah. Hai, gue jadi mikirin tadi. Apa mikirin gua? Kagak ini jadi tadinya dapat duit jadi kagak jadi. Belum beruntung. Iya, berjumpa lagi ya tentunya dengan kita di sini dari Sanggar Balai Bang Ji. Tentunya ada Bang Holil Lebuyang, ada Abisaan juga tentunya. Dan juga nanti bakal ada, kalau yang ngebacain cerita namanya apa sih, Pak? itu dia pembawa Saiful Hidayat. Kalau kata orang-orang mah dalang apa ya? Dalang. Tapi Pak, waktu bocah kecil nih atau bapak masih kecil, sering didongengin waktu mau tidur? Nggak pernah, Bi. Paling cuma diempok-empok doang. Diempok-empoknya juga pakai rotan kali. Bader banget kali gua nggak kapan kaki. Iya, lu mah baru-baru didongengin, digendongnya jarang ya, Pak. Ya, gua tidur juga di kolong balai, tidurnya. Iya, nanti kita bakal jadi atau apa? Cerita kita ya. Bakal jadi tuntunan nih. Kayak kalau kita tiap hari malam Rabu nih Bi, kita kumpul membawakan Saiful Hidayat, kita jadi paketan Bi. Paketan? Iya, lo, gua, Balai Bang Ji itu, Bang Munir, Bang Munir BBJ. Iya. Kita udah paketan tuh Bi tuh namanya. Paketan? Iya. Kalau udah paket banget pokoknya dia mah, bertiga aja udah tuh. Gitu. Gua ingat dulu jadinya. Bagaimana? Dulu gua punya temen tuh Bi. Ya pokoknya teman paketan dah. Tapi manusia kan, masih berteman sama manusia kan, Mbak? Lah iya, manusia masa kedebong. Hai. Pantas bahaya. Dah bisa aja berkul. Iya Bi, begitu Bi. Dulu punya paketan tuh teman dari Mas, ya emang umurnya seumuran, jadi teman main tuh bertiga aja tuh kemana-mana. Kenyelpet buah-buahan juga bertiga, pokoknya bikin gubuk-gubukan tuh di tengah-tengah sawah bertiga, pokoknya sampai kita bikin asal dapat buah-buahan yang kayak sawo tuh kan diimbut tuh. Itu kita bikin lubang, kita empos tuh bertiga tuh. Dan kira-kira besok 2-3 hari kita doker lah tuh. Mau didoker? Iya. Capek-capek taruh di lubang. Emang dia apa? Masukin mulut juga mateng. Dia kata mulut gua open kali. Iya. Ya begitu Bi. Jadi apapun suka dukanya banyak tuh kalau bertiga tuh dari zamannya. Ya kita sekolah kan
lu sekolah apa yang lu nggak bisa, itu kita saling koreksi dah tuh, saling melengkapi. Nah dia yang nggak bisa di bahasa Arab misalnya diajarin sama teman kita yang bisa bahasa Arab, kita nggak bisa bahasa Indonesia, wah ini kurang tata kalimatnya, diajarin sama teman kita yang itu namanya udah paketan tuh sampai lulus SMP SMA. Nah giliran udah SMA masa remaja, ya ada masing-masing punya kesibukan dah tuh. Iya, ada yang sibuk kerja, ada yang meninggal. Ya. Tapi kalau zaman sekarang bisa diartikan dengan soulmate dong? Enggak juga? Bisa. Kalau bersekongkol? Kalau bersekongkol lain lagi, itu ada satu intrik tersendiri. Tapi ini kan bukan satu kita nggak punya intrik, kita teman lepas, teman main, teman suka dukanya di situ. Keluh kesah kita bukan untuk mempunyai satu tujuan untuk membuat sesuatu, enggak. Berarti kita cuma untuk saling berbagi di situ paketannya. Berarti tadi Bang Riki beli dongkal yang mahal tuh, ngomongnya tinggi banget sekarang, Gua nih segala intrik-intrik. Nah, yang itulah kita banyak baca buku buat tahu milenial sekarang itu ya. Itu kita masukannya banyak-banyaklah baca buku, karena dengan ada membaca buku itu akan menambah wawasan kita. Yang dari tadi kita cuma tahu sekedar kepo, apaan sih kepo? Nah, karena kita baca buku jadi tahu, oh dia pengen tahu. Saya insya Allah Pak tahun ini saya lagi bikin buku juga nih. Oh buku, biografi. Enggak, ini buku cerita. Jadi insya Allah nanti di bulan September bakal terbit. Alhamdulillah. Judulnya Orang Kaya. Oh itu bukunya? Iya, jadi halaman depan nih latar, halaman belakangnya kolam berenang. Itu mah bukan buku di rumah. Rumah. Aduh, udah. Gua mau udah serius aja, bisa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak aja Mang, bapak saya nggak ada Mang. Assalamualaikum. Besok aja Bang ya, lagi kosong ini. Tukang nganjuk ya. Uyang deh. Iya. Tukang nganjuk. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang dari gaya bicara itu assalamualaikum jadi menandakan sesuatu, Pak. Iya, benar. Kayak teman kita nih yang lu cerita tadi itu, udah akrab. Kalau ngetok rumah kita tuh, Assalamualaikum. Iya. Tahu deh Udah tahu tuh siapa yang datang. Udah tahu. Iya. Kalau lu kan datang ke rumah gua, Assalamualaikum. Ya, tangan gua ke depan, gua tarik dikit gitu. Kaki diseret. Aduh. Kalau kan bawa kantong terigu dah. Iya. Gua panggul. Nyurup. Tapi biasanya kalau kita istilahnya udah ada teman paketan nih, paham tuh. Paham. Apalagi kalau zaman sekarang nih, kalau teman udah WA, misalkan, Abi, jadi gini. Iya. Kalau depannya udah jadi gini, udah pasti jadi duit tuh. Iya. Kalau yang lain, ada lagi yang lain WA-nya. Kayak, Bi, tolongin gua ngapa? Gitu nggak? Gimana? Kagak. Oh enggak? Kagak. Kayak kemarin nih kan baru baru kelar syuting ya. Iya. Wah, banyak tuh yang ngucapin selamat Iya, di sosmed. mantap dah. Iya. Ada yang nanya kabar. Bang sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Jadi begini Bang. Gue bingung minjem sama siapa ini. Jadi begini Bang, ada jadinya. Ada jadinya. Kalau enggak begini Bang. Nah itu duitnya tuh. Iya. Kalau ada jadinya, jadi begini Bang. Nah, minjem dah. Wah, manis banget nih. Semanis madu. Apaan gua masuknya jadinya? Gua nyeritain penderitaan lu aja. Aduh, udah paham juga nih dikit. Orang mah jangan tergantung tanggal. Oh gitu ya. Harusnya. Tergantung tebal dompet. Ya, sarua ketel itu mah. Bisa aja dah gayung martabak. Belepotan adonan. Bang Olil. Ya. Kalau dalang itu budaya Jawa Barat, Jawa Tengah tuh dalang. Nah, kalau Betawi? Kalau bahasa Betawi itu karena kita bawainnya Sohibul Hikayat, itu diambil dari nama maestro Sohibul Hikayat itu Babe Jaid. Jaid. Oh, Jadi Jaid. seorang pembawa Sohibul Hikayat namanya Jaid. Tapi aneh belum nyampe nih kalau dipanggil Jaid nih. Udah banyak belajar dulu. Lalu siapa yang mau manggil Jaid? Nama ente Munir panggil Jaid kagak nengok kan? Kali gitu udah ada yang manggil Jaid Munir. Masya Allah. Luar biasa. Mudah-mudahan aja terlaksana. Kemarin Bang Oli dipanggil tetangganya Jaid.
Gua Ada yang lupa dijahit kali, Bi? Jahit di mana, Bang? mulut juga mesin jahit kali. Nah, yuk kita mulai. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis abang sayang, pencinta daripada radio tersayang kita CBBFM Bandar Dangdut Jakarta. Seperti biasa, Selasa malam Rebo kita bawain Sohibul Hikayat. Yang mudah-mudahan dengan Sohibul Hikayat ini kita bisa ngelestariin budaya kita yang bakalan kita warisin sama anak keturunan kita. Amin. Dan dari hikayat ini saya Munir mudah-mudahan bisa belajar dari apa yang saya bawain. Dan Neng manis abang sayang bisa terhibur dan bisa dapat hikmah dari cerita kali ini. Amin. Ya Allah. Bang Olil, Bang Abi, Ya. hikayat kali ini berjudul Tukang Ngangon Kambing Berkurban. Waduh, luar biasa. Luar biasa, Bang. Apanya, Bang, yang luar biasa, Bang? Ngangon bisa kurban. Gak ada, duitnya aja juga boleh nyari rumput. Sesuatu yang mungkin nggak ada yang nggak bisa, Bang. Pasti mungkin terjadi. Amin ya Allah. Baiklah, kita bawakan hikayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala habibina wa safina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Neng manis abang sayang, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur kita ditambah keberkahan, ditambah nikmat kita, dan selawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Amin ya Allah. Diakuin sebagai umatnya dan berdiri di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Baiklah, hikayat ini saya akan bawakan. Sahdan diceritakan dalam Sohibul Hikayat ada 3 anak muda yang paket banget. Pokoknya kalau ada si Adam pasti ada si Rodin. Wah, Adam sama Rodin. Kalau ada si Rodin pasti ada si Samsul. Biar kate yang namanya si Adam ini anak orang kaya. Orang kaya. Nah, si Rodin ini ya dibilang kaya kagak, dibilang susah kagak. Sedang dah. Sedang. Tapi yang namanya Samsul, alhamdulillah, jadi rada susah dia hidupnya. Tapi emang udah bawaannya bareng terus, kemana aja ini dibawa bisa paketan. Kata abah tadi tuh, saling nutupin. Karena si Samsul biar kata orang susah tapi pinter. Kalau urusan duit susah dia, tapi untuk pelajaran dia gampang banget. Nyerna pelajaran. Kalau si Adam susah PR-nya, Sul, ini Sul gimana Sul? Udah lo taruh aja di situ, ntar gua kerjain. Beres deh tuh. Berarti manggil Bang Holil dia, Sul. Kok manggil gua? Kan Ging Sul nih. Apanya yang Sul? Ya semuanya udah. Maka Sadan diceritakan dalam Sohibul Hikayat ini anak kemana-mana bertiga. Apalagi kalau udah ada tontonan di kampung. Kalau udah kagak dapet tempat tuh biasanya dia pura-pura berantem. Jadi begitu orang pada bangun, dia ada duduk paling depan. Ngakalinnya begitu. Nah, dia juga kesohor kalau dia ini megang ini kampung. Pokoknya kampung kagak ada yang berani ngaco-ngaco. Kalau ada dia aman udah tuh kampung. Luar biasa. Maka Sahdan diceritakan dalam Sohibul Hikayat ini udah terpolusi ame pergaulan. Yang namanya 3 sekawan ini udah kenal ama yang kagak-kagak, padahal didikan di rumahnya bagus banget ajaran orang tuanya. Makanya dia udah mulai kebiasaannya rada aneh. Orang pada ngomong dia nih STMJ. Kok STMJ? Apa tuh? Apaan tuh? Iya. Sholat terus, maksiat jalan. Waduh. Jadi kalau di rumah alim, pas di luar begitulah kelakuan. Oh. Tapi
Sadan diceritakan dalam hikayat ini si Rodin udah mulai gerah dengan kelakuan temen-temennya yang ngebawa-bawa dia pada berkelakuan yang kagak baik. Si Rodin bilang, bro, kita ini kan udah mau mulai tua nih. Kita carilah ya guru ngaji buat ngingetin kita, mantepin kita apa yang kita udah dipelajarin masih kecil. Cakep nih. Make ketemulah sama guru. Dia cari guru ini yang berani ngomelin dia, Mbak. Jadi kalau guru berani negor, kita salah ini jadi inget. Iya. Akhirnya dipanggilin guru karate tuh, Mbak. Kok guru karate, Pi? Ya biar berani negor. Oh, yang salah langsung karate. Iya. Patah pinggang. Maka Sadan diceritakan dalam hikayat beranjak besar si Adam ini karena babenya pengusaha, dia nerusin usaha babenya. Sementara si Rodin yang punya koneksi, dia kerja di kerajaan. Sementara si Samsul masih bingung apa yang mau dikerjain. Iya. Kata si Adam, Din, bawa apa tuh si Samsul kerja di tempat lu? Iya, geret. Ya gua bukan apa, kata si Rodin ini. Nanti dah kalau ada peluang, Iya. gua apa namanya bawa dia. Dia belum tetek berarti. Rodin membawa Samsul juga. Tetap. Iya, belum tetek. Dia posisi juga belum aman maksudnya. Iya. Iya. Sadan diceritakan dalam hikayat ini si Rodin udah mulai ngimpleng di mana kira-kira si Samsul bisa dimasukin. Rupanya itu pelataran kerajaan belum ada tukang parkirnya. Oh, iya. Maka dipanggil lah si Samsul, Sul, kira-kira lu mau nggak ngelola parkiran kerajaan? Ya, parkirin kuda berarti itu. Boleh dah, kata dia kan. Maka lantas si Samsul udah mulai ada aktivitas di parkir kerajaan. Iya. Bagaimana kerjaannya nih, Bi? Ini tukang parkir, Bi. Udah 2120 nih, Bi. Iya. Biasanya. Ini mudah-mudahan aja ntar Samsul jangan istilahnya orang masuk dia nggak ada, orang keluar dia ada. Kok bisa begitu? Ya, tukang parkir di sini kan begitu. Ya kuda, ya gampang aja. Buka aja iketannya, belang ayam. Iya. Jadi si Samsul dengerin lagu di tempat parkiran. Lagunya apa nih, Bi, yang enak, Bi? Kagak, dia lagi enak-enak parkir. Ketemu sama Bang Masud Sidik. Oh, masih didik? Iya, sebelum Bang Masud Sidik manasin mobil. Iya. Dia nyanyi depan Samsul. Rebu ya. Iya, ntar bayarnya kata Bang Masud Sidik. Lagi pada ngadem dia. Tahu aja dah. Iya. Ya namanya tukang parkir ya, emangnya enak aja. Udah bakal lagi ngopi di pojokan warung, disetelin lagu. Udah jauh-jauh banget hidupnya. Iya. Waduh, begitu orang yang parkir pulang, tangan udah begini aja. Beres. Mbak, ngomong-ngomong tukang parkir zaman dulu sama tukang parkir zaman sekarang beda nggak, Pak? Oh iya, beda dari iniannya aja juga, kendaraannya juga udah beda nih. Jadi kalau kendaraan itu nunjukin waktu juga, Pak. Iya. Jadi kalau sekarang ini mobil udah cakep-cakep kan. Iya. Kalau tahun 1900 sekian itu kan udah aja. Udah ya. Kalau zaman dulu mah kalau parkir kita ada kudu nyiapin rumput satu. Iya. Buat makan kuda daripada di kuda jalan kemana-mana. Iya. Kan dicang-cang tuh kuda. Siapin. Iya. Kotorannya kita sahupin. Buat Ya kali buat pupuk di belakang, masa gua telan. iya. Tapi kalau tukang parkir sekarang nih, mak saya sampai trauma. Oh, kok trauma? Jadi waktu dia parkir di minimarket nih, pas dia parkir kata abangnya, Bu, jangan dikunci stang ya. Iya. Terus mak saya bilang, "Maaf bang, saya udah nggak percaya lagi omongan cowok." Mak gua baper. Ya emang begitu. Ya kalau tukang parkir sekarang nih emang jadi hipnotis kita. Hipnotis bagaimana? Udah ayo, coba nih kita di minimarket nih. Iya. Kita keluar dari minimarket. Dah, kita kan dipegangin dah buntut motor kita tuh. Iya.
ditarik mundur, kita suruh mundur, kita mundur. Terus belokin bang, kita belok. Tangannya begini minta duit, kita kasih. Apa kagak dihipnotis kita itu? Ya, soalnya kalau kagak nurut itu balikin itu motor. Yang galak amat. Baiklah Neng Manis abang sayang, kita terusin hikayat kita ini. Alhamdulillah malam ini Bang Riki Mai nemenin kita, Bang. Cakep. Dia nih cinta-cinta banget sama Sohibul hikayat ya. Hikayaters dia. Hikayaters milenial. Sahdan diceritakan dalam hikayat si Adam, si Rodin, si Samsul ini sering ketemu di pelataran kerajaan. Karena di situ ada si Samsul pastinya kan mati. Iya. Si Rodin di dalam. Iya. Dan si Adam ini emang ada bisnis juga sama kerajaan kalau pengadaan ini. Wih. Sama kerajaan jadi sering kumpul di sini. Iya, ketemu dah. Iya. Emang yang namanya Rodin itu paling bijaksana di antara bertiga ini. Dam, kata si Rodin. Gue pengen banget nih kita korban bertiga. Kalau Idul Kurban kita bisa ngorban bertiga ini kan enak, dari kecil kita berasa. Kita ngaji bareng, kita bandel bareng, kita insaf bareng. Korban yuk kita bareng. Iya. Nah bagaimana caranya katanya kan? Iya. Begini aja dah. Kalau kira-kira si Samsul kagak punya duit, kita suruh aja dia ngurusin kambing. Iya. Lu kira-kira mampunya berapa beli kambing? Kata si Rodin sama si Adam ini. Gua 4 dah perempuan semuanya. Lu beli 1 lakinya, biar si Rodin yang ngurusin. Oh, biangnya 4, pacaknya 1. Iya. Wah, banyak. Biar ngebut gitu kan. Iya. Maka dipanggillah si Samsul buat ngurusin ini kambing. Tak tok 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 tak tok. Itu apaan itu? Lu lagi diadu sama kuda giginya. Kagak, begitu dia datang kan berdua naik kuda kan, parkirlah di tempatnya si Samsul. Kirain gedebrak. Sul, parkirin dulu tuh kuda gua. Iya. Maka diparkirin lah itu kuda. Tuh kuda genit banget kalau udah ketemu si Samsul. Udah akrab banget kayaknya. Make si Samsul dengan sigap nyiapin makanan buat kuda, dirapihin itu kotorannya. Pokoknya kalau tukang parkir zaman dulu luar biasa sibuknya tuh, Bang. Wah, luar biasa emang. Nyariin makanan sama bersihin kotoran, sama mastiin itu iketan kuat. Maka Sahdan diceritakan dalam hikayat, ternyata si Samsul ini di tengah-tengah dia parkir, dia juga buka warung kopi, Pak. Ada aja lah. Jadi sambil nungguin kuda, ngelayanin orang yang pada mampir di warung. Jongjon itu mah. Jongjon. Iya, dah. Parkiran dapat, dagang dapat. Maka Sahdan diceritakan dalam hikayat, si Rodin udah mulai buka omongan. Ami si Samsul. Tahun depan kira-kira bisa nggak lu kita korban? Lu dari mana duitnya gua, kata si Samsul. Iya. Begini, gua udah paketan sama si Adam. Dia mau beliin kambing perempuan 4. Gua kambing laki 1. Nanti kita bagi nih, nanti kalau udah mulai mau korban, si Adam separuh daripada jumlah kambing. Si Rodin 1/3 dan si Samsul 1/8. Disepakatin dan tibalah waktunya Idul Adha yang kedua. Karena yang pertama ini kelewat. Belum terlalu banyak ini kambingnya. Iya. Dan jumlah kambingnya itu 23 ekor. Monyet dong. Emang lu tahu aja lu mah tukang anu. Togel gua. Togel. Gua di sini ngapa? Maka Sahdan diceritakan dalam hikayat, begitu hitung punya hitung, si Adam dapat 11,5 kambing. Wah, 11,5. 11,5. Si Rodin dapat 7/2/3 kambing. Sementara si Samsul dapat 7/8 kambing. Dia
Dia bingung nih, Iya. saking mau adilnya. Iya. Iya. Gimana ya kita mutusinnya nih ya? Nah, si Rodin ini kan deket sama kerajaan. Iya. Makanya dibawalah dia ke kerajaan ketemu sama raja. Tuan Raja, ya Din, ini ayah bawa teman-teman ayah nih yang kerjasamanya begini. Kita mau adil nih sesuai dengan hitungannya. 23 ini biar dapat semuanya. Tapi nggak mungkin ini karena ada koma-komanya nih Tuan Raja. Tuan Raja bingung juga nentuin daripada pembagi. Biasa dah kalau Tuan Raja bingung ini manggil siapa, Bi? Nah, manggil anak lu, Pak. Kok manggil anak gua, Bi? Iya, biar tambah bingung. Makanya manggil gua, Bi. Manggil si Abu. Oh, Abu Gosok. Abu Nawas. Oh, Abu Nawas ya pasti. Iya. Ajar narasin. Alhamdulillah bahagia banget itu Tuan Raja ngelihat Abu Nawas datang. Karena emang Abu Nawas kalau kagak penting banget dia kagak mau datang ke kerajaan. Iya. Bu, kate Tuan Raja. Apa, Ja? Si Abu balas lagi. Apa? Apaan tuh? Maka diceritakanlah cerita tentang pembagian daripada kambing. Ini Abu Nawas masih bingung. Iya. Bagaimana membaginya ini? Iya. Kata Abu Nawas, lu bawa dulu deh kambing ini ke sini ke dalam. Itu kambing dibawa ke dalam kerajaan dan raja kagak bisa nolak karena itu permintaan daripada Abu Nawas. Wah, kececeran ntar di dalam raja, di dalam istana. Iya. Cookies. Wah, ini kacang koro. Maka sadar diceritakan dalam Sahibul Hikayat, Abu Nawas sudah mulai nyengir kuda, Pak. Nah, kok nyengir? Karena dia udah tahu jawabannya. Oh. Tuan Raja, ya Bu, punya kambing nggak? Iya. Lah gua mah jangan ngeluarin kambing, olil aja gua piara kan. Ini kata gua badak kali. Gua olil ke badak, Mbak. Maksudnya apa sih? Iya, binatang langka. Dia alhamdulillah dapat perlindungan dari pemerintah kita, Be. Oh, gitu suaka. Iya. Hewan langka. Sulanya banyak ya. Iya. Pinjam satu Tuan Raja katanya. Nah, Satu buat apa? Udah saya pinjam satu katanya gitu kan. iya. Abu Nawas ngitung itu jumlah kambing yang ada 23. Dihitung gedenya semuanya diukur sama Abu Nawas. Makanya masuklah satu kambing piaraan Tuan Raja. Gitu. Ya, kalau kecekek tuh kambing kali. Bukan nih kambingnya paling cakep daripada kambing-kambing piaraan yang suaranya lain. lain lagi. Iya, bukan kambing luar batang, bukan. Kurus semua. Iya. Makanya dihitunglah kambingnya jadi ada 24. Tadi ganjil sekarang genep, enak ngitungnya. Iya. Adam, berapa bagian lu? Setengah, Bu. Ya udah, lu ambil tuh 12. Karena 24 kan? Iya. 12. Rodin, bagian lu berapa? 1/3. Lu ambil 8 kata dia. 8. Dan si Samsul bagiannya kan 1/8. Iya. Maka dia dapat 3 ekor. 3 ekor. Masih ada satu nih. Oh, kok masih ada satu, Bi? Ya kagak, Bi, lu hitung lagi lah. 12 tambah 8 tambah 8 tambah 4 tambah 3. tambah 3. Jadi berapa? Tinggal satu lagi. Ya, kok tinggal satu lagi? Kok dia yang bagi-bagi kambing, kita yang ribut? Wah, ketik juga, Bi. Aduh. Abu Nawas ngerjain orang. Tuan Raja ngelihat pembagian itu luar biasa banget. Dan orang 3 tadi tuh terima
apa daripada keputusan Abu Nawas. Iya. Tadi ganjil susah ngebaginya. Begitu genap ya 112, 18, 13 pada nyengir. Kalau mau dipukul rata 8 tuh, sarang 8. Terus sarang 8. Ya 8 dikali 3 24. Iya. Tapi siapa yang mau ngembaliin punya Tuan Raja, Pak? Nah, Tuan Raja nih saya balikin kuda Tuan Raja. Iya. Iya, jadi akur semuanya kebagian. Sadang diceritakan dalam Sahibul Hikayat udah mulai hari kedua sebelum Idul Adha. Namanya hari apa tuh, Pak? Hari Tasrik. Hari Tasrik Tasrik, dan mulai setelah pada hari- puasa. Iya. Ya pada mulai puasa dan pada setoran kambing buat Kurban. dikurban. Hmm. Si Adam motong 6 Wah, karena separohnya Iya. dia potong. 6. Sementara si Rodin Rodin. itu motong 4 ekor. Wah. Tahu nggak si Samsul. Samsul Hmm. motong berapa? Samsul. Semuanya. Ah, Ya dia mau buat apaan? orang. Anak juga belum punya, bini kagak ada. Jadi Samsul motong rambut. Oke, Sadan diceritakan dalam hikayat si Samsul motong 2 ekor dan dia punya 2 ekor lagi, Pak. wih. Karena upah Iya. parkir dia tabungin buat motong kambing. Cakep. Cakep ya. Jadi, Dunia Pak, akhirat itu. dunia akhirat ini orang bertiga bisa sama-sama kumpul untuk sampai-sampai berkorban. Cakep itu. Maka dipotonglah pada hari itu Lebaran Haji dimulai dan orang-orang udah pada mulai motong kambing. Jadi sedih kalau ingat potong kambing kemarin, Mbak. Kok sedih? Ya pada banyak yang kagak motong di rumah, kagak bisa. Kondisi sekarang ini kan kagak boleh PPKM nggak boleh banyak. kumpul orang ya. Tapi alhamdulillah sih kebagian juga kan, Mbak ya. Iya. Bagian Iya. makan daging. Dengar-dengar kata bini lu daging yang bekas ban aja udah jadi abon ya? Oh jadi abon nih. Keseringan diangetin. Tahu aja dia. Dan sambil nunggu pemotongan kurban itu panitia nyetel lagu, Bang Abi. Oh nyetel lagu. Nyetel lagu, pakai Iya. dengerin lagu lagi dah. Tapi panitia nih sebelum dengerin lagu, Nah. dia ngeliat-ngeliat dulu nih harga kapling di Parta Wijaya. Woi, berangkat. Masih banyak yang kosong apa enggak? Iya. Iya, kita dengerin juga dah Iya, lagu Gamus begini. Aneh ingat waktu di Timur Tengah. Oh, lu pernah ke Arab? Hah? Pernah ke Arab? Jakarta Timur Kampung Tengah situ condet. Bisa Iya. ya. Keblinder mulu gua. Gua cek dulu, Bang Abi. Cek terus, Bang Abi. Iya, condet. Bi. Tapi nih Bi ya. Kenapa? Ngelihat cerita yang tadi Bi. Cerita yang mana kan banyak. Abu Nawas. Nah, Itu dari mana sangkanya bisa jadi genap 24 ya? 24. Iya, itu kami kan 23. Jadi lu bingung? Bingung gua. Lah ngapa jadi punya kambing raja dijadiin tambahan? Jadi gua, Iya, jadi genap katanya 23. jadi gua sama Bang Munir sejam kurang lebih sejam cerita lu belum ngerti-ngerti masih Ya bingung. gua loadingnya lama malu. Pentium 3 otak gua. Bener nyeksa lu. Emang lu kata gua kagak bingung? Hah? Lu bisa? Bingung. Nah, kita terusin aja nih cerita daripada pelaksanaan Idul Kurban. Jadi Idul Kurban itu biasanya gimana, Pak? Idul Kurban tuh? Idul Kurban ya itu dari itu turun dari sholat Id. Nah itu kita punya kayak semacam ritual tahlilan dulu buat keluarga kita, sanak famili kita. Setelah selesai tahlilan, baru dah kita ke lapangan atau menuju ke tempat pemotongan hewan. Yang Senang banget tuh, Batu, kalau lagi wah, motong-motong. udah pokoknya
Oh, terbirit-birit gua kalau jangan sampai gua ketinggalan, gua mah biasanya. Jadi tusuk sate habis apa gimana kemarin? Ya habis bini. Bini. Habis ngomong gimana, Bi? Batu cincin dibeli-beli. Batu cincin mahal-mahal lu beli. Bonan tanaman mahal-mahal ratusan juta lu beli. Musim kurban lu cuma beli arang sama tusukan sate doang. Habis ngomong gitu, Bu, belakang bininya ngomong. Nah gimana? Bang, arang habis di warung. Dia habis ngomong kayak gitu di depan kamera. Iya, gua masih ngancam, awas aja ya, lu cuma beli arang sama tusukan satenya doang lo nih musim kurban. Iya. Ini gua lewat belakang. Ya, ngapa? Ini arangnya habis. Bu, yang dia kata gua lagi bikin TikTok. Markona. Tapi lebaran haji kemarin mah saya ada 4 kupon tuh kagak saya tukerin. Oh, kupon buat ngambil daging kurban. Kupon door prize. Bah, kalau orang dulu nih, Pak, orang Betawi, Pak. Iya. Biasanya korban itu motongnya kebo. Iya. Jarang. Sekarang aja banyak kan sapi. kebo dulu. Dari dulu tuh andilan apa namanya korban Iya. banyaknya motongnya kebo. Mm-mm. Nah, itu yang paling kita jadi ingetan waktu kita masih kecil, babak kita itu pertama yang diolahnya agak lama, satu kepala, kedua kulit kebo, Pak. Kulitnya. Lu masih ingat nggak kulit kebo, Pak? Ada kulit kebo dulu kalau mau ngolahnya. Nah, Udah dibakar dulu, ya bikin tabunan dulu. bikin tabunan dulu Ya ya. dari malam kita udah bikin tabunan kalau njagain kambing apa njagain kebo yang mau disembelih kan kita nabun dulu di dekat niannya tuh pemotongan. Atas Ya, nah kita tak begitu udah kelar dipotong kan kulit dikeset tuh, kulit kebonya. Iya. Oh dibakar, tapi jangan sampai keras atau ini. Pokoknya bakarnya cuma sekadarnya aja, ngilangin bulu kali ngilangin ya. bulu doang. Ngilangin bulu. Terus habis Iya, begitu udah selesai dibakar, itu direndam di air panas tuh kulit. Digebukin dulu kalau nggak salah, Pak. Iya pasti kebukin, dikerik juga. Kagak mati itu. Lah kok? Itu digebukin kagak mati. Ya kagak yang kulit sih. Emang gua yang digebukin. Yang Terus temen banget gua sengsara lu. Nih, gua yakin nih dia nih dulu waktu babanya suka nabun itu dia sering deket, Mbak. deket Deket tabunan. Emang apa? Lu lihat aja mukanya. Bu yang kalau muka gua arang kali. Kayak arang kayu lu, Bang. Itu kalau begitu emang dibuat apaan biasanya ngolahnya? Biasanya jadi kikil atau enggak krecek kalau sekarang mah nih. Iya. Oh, yang dari tutup botol. Kerecekan. Kecek itu mah. Buat ngamen. Wah, gua paling demen tuh sayur kuning, daun kelor, Iya. dikasih sama itu kalau nggak daun katuk. Iya. Santannya rada kuning, enak Waduh, banget. itu sayur pindang Mas, itu, ya, makanya aduh. kalau habis lebaran haji seminggu baru keluar tuh kikil. Iya. Karena pertama daging, nggak dimasak, habis itu Masak. tulang. Iya. Baru terakhir kikil. Pertama banget mah jeroan nih. Jeroan, Biasanya digoreng asem. Digoreng asem. Masya Allah. Lah itu apa biji asamnya kita telan, kita Iya. kata kali inian. Apaan? Ya kita kata kali ginjal, kita gigit. Dulu Biji tulangnya. asem. Nemplok di gigi kita yang bolong. Malah susah dicongkelnya. Ada juga yang gigi begitu bolong ya. Biji asem bisa nyembunyi. Saking gedenya tuh gigi. Itu lubang gigi apa lubang cabutan tunggak sih? Bukan agak lubang sumur. Lah bisa aja. Iya, tapi ya tahun ini mah kita sedih deh ya. Oh, kok sedih? Ya maksudnya berkorban tahun ini kayak RT saya noh. Oh, RT lu. Ya, biasanya dia ngorban sapi, kambing. Oh, lu mau panitia sih ya sering jadi ya? Sekarang RT saya ngorbanin warganya dah. Lah. Bukan lagi korban kambing. Sapi. Iya. Maka dengan berkurban itu, Pak, dan dilakukan bersama-sama dengan temennya itu rasa bahagia beda banget, Bi. Iya. Jadi si Adam, si Rodin, si Samsul ini ngerasa, lu bisa ngebayangin nggak sih? Iya. Dari kecil sama-sama, gede bandel bareng, insaf bareng, dan berkorban bareng. Iya. Tahu nggak cita-cita berikutnya dia tuh? Jadi apa? Gua tahu. Apa tuh? Ya dia pasti pengen pengen jual hasil kambing yang dia piara lagi. Itu kan masing-masing masih punya. Bukan nggak jauh dari duit lu, Pak. Ya gua. Dia pengen Kotak dagang gua timbul kalau dengar kambing mah pokoknya. Jadi calo.
dia kepengen menuin panggilan Tuhan. Labaik Allahumma labaik. Oh, pergi haji. Alhamda Iya. wa nikmata laka wal mulk la syarika lak. Amin ya Allah, mudah-mudahan sampai ke tanah suci ya Allah. Amin. Aku jadi Oh sedih. seduh koping apa? Ya. Lu mah ke tanah kusir lu, Mbak. Lah kok tanah kusir? Iya kalau kagak mampu ke tanah suci, Eh. ya paling ke tanah kusir. Modar gua. Ya mudah-mudahan kita semua sampai Bi. Amin ya Allah. Amin. Dok ini. Kayaknya kalau kita labaik Allahumma labaik, apalagi sekarang ini Iya, kan iya. ya Allah sedih banget Sedih ya. Sangat. Mudah-mudahan Bagaimana kita kita mau nyampe? Orang nggak boleh pergi haji juga. Ya nanti Mbak, sebentar aja ini. Ya kan ada kesulitan, ada kemudahan, Amin. ada penyakit, ada obatnya. Iya, Kita boleh harus jadi yakin obat. berprasangka baik sama Allah. Iya, Pak. Bisa ada apa penangkalan dan kita bisa normal kembali, Mbak. Amin ya Allah. Nah sekarang Mbak, hikmah dari cerita ini kan tentang kepaketan orang Iya. bertiga ini yang Iya. selalu di jalan Allah, Mbak. Menurut Abi ini gimana nih, Bi? Kepaketan orang kayak gini, Bi, kesimpulannya Ya. nih, Bi. Dia istilahnya udah soulmate banget ya sekarang tuh. Soulmate banget ya. Yang bertiga tuh. Iya. Ini untung aja nih ya. Nah, Untung aja nih godaan-godaan soulmate pada zaman dulu sama zaman sekarang nih Benny Mbak nih. Ya untung aja dia nggak tergoda yang namanya perempuan. Iya. Bener. Kalau yang namanya perempuan lu mau soulmate berapa tahun juga kalau Iya. perempuan masuk Wah. udah acak-acakan, bener gak? Iya. Kayak kemarin bini lu Nah. marah-marahin lu. Kok marah-marahin gua? Kan gara-gara ada perempuan nge-WA lu malam-malam. Ah, benar kan gua dibuka duluan ini ya. ada yang nelfon. Tahu aja ya. Dah gua banding tuh HP. Pantesan ganti handphone baru. Iya, lu bilangnya katanya lu ada ceramah, ada panggilan ngaji. Lu pergi bawa sorban, pulang bawa selendang. Beneran sih emang. Aku Bi. Ya begitu dah kira-kira mah. Ya mudah-mudahan gini, kita berkawan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Cakep banget nih Mbak ya. Iya. Gimana coba menurut Abang nih? Ya, ini implementasinya sih di surat Al-Maidah ayat 2. Itu auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan ila akhiril ayat. Yang artinya saling tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan. Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguhnya, karena Allah sangat berat siksaannya. Tuh. Jadi emang Bi, Bang Olil ini tabungan ilmunya banyak banget Bi. Iya, itu Kita ya. ngobrol sama dia ada aja. Iya, bukan kita kan suka dengerin ceramah-ceramah guru juga. dengerin ya. Iya. Kalau kita berkawan emang kudu milih-milih, Mbak. Jangan sampai ada kita berkawan isinya merebus mulu. Lah kok merebus nih? Yang namanya singkong direbus, Mbak. Oh, merebus. Artinya, Tahu nggak, Mbak? artinya apa merebus? Membuat rencana busuk. Mata busuknya ke muka gua. Tapi makan kadang-kadang misalnya Bang Holil nih, Nah. misalnya ya biarpun begini juga, Iya. kagak ada yang nyangka kali ilmu dia banyak. Masa sih, Bi? Iya kagak ada yang nyangka, kita aja berdua kagak ada yang nyangka. Iya, emang. Iya. Iya kan katanya kan tiap orang ini kan dia punya jatah gagal dan juga punya jatah berhasil. Oh, begitu. Mungkin jatah keberhasilan lu ini udah lu makan kali Bah waktu lu kecil. Sisanya gagal mulu. Bisa jadi. Kagak, Bi, doain aja. Biar sukses. Amin. Doain aja. Amin. Sukses. Oh, Doain sukses. aja. Sukses. Mancingan lama amat. Apa 15 kali kita nanya. Kagak, gua keteganya ngomongnya. Aduh, dah. Baiklah, Neng Manis Abang sayang, sejangkau siar CBBFM Bandar Dangdut Jakarta dengan berakhirnya Idul Kurban yang bisa dirasain 3 kawan tadi, berakhirlah hikayat ini. Mudah-mudahan dari cerita hikayat ini kita bisa ambil hikmahnya. Amin. Pilih-pilih teman, dan kalau ada teman, kalau kita sayang sama teman kita kira-kira
teman itu melengsok kudu diingetin, Mbak. Betul, Iya, betul, kudu betul. diingetin. Betul. Saya mendingan punya temen yang mengkritik saya daripada ngomongin saya. Wah, kok begitu ya? Kalau mengkritik kan ngebangun. Membangun. Iya. Kalau ngomongin Kalau ngomongin, Ya begitu dah. yalah, mudah-mudahan kita dapat teman yang baik. Amin. Bertahan. Ya Allah. Amin. Amin. Apalagi Bang Bang Ricky Ma ini. Iya, Masya Allah, berkah banget. Amin. Sohib ya, sampai bawain dongkal kemari. Ya. Apa itu? Dijegat kalau tukang dongkal. Iya, ini Bang Riki makasih nih udah maksa-maksain abis kena tipes kan. Mukanya pada kuning. Dapat aja. Nah, kita berdoa mudah-mudahan kita semua sehat dan Amin. kita ketemu lagi di malam Rebo besok. Insya Iya. Allah. Ya. Rutin kita bawain Sohibul Hikayat. Cakep. Mudah-mudahan kita lebih mantep dan lebih dapat Amin. hikmahnya. Iya. Dan insya Allah juga ada program juga nih Sohibul Hikayat. Kita mau bikin. Kita bocorin sekarang kagak nih? Boleh. Iya, kita mau bikin semacam apa? Berenang ya? Pelatihan dulu, Bi. Oh, pelatihan. Pelatihan dulu, terus habis itu kita ngadain lomba. Lomba. Lomba Nih. saya beli kayat. Lomba Sohibul Hikayat. Gue Pak. boleh ikut kan, Nir? Wah, jangan lu ntar udah habis. Gue suruh mati. Ini untuk regenerasi kita, Oh, Pak. benar, untuk adik-adik kita yang masih Cakep. sekolah SMA, SMA, kuliah ya. dan juga Milenial, kuliah. Pak. Iya, cakep nih. Berarti kita punya penerus-penerus nih. Saya boleh kayat berikutnya. Iya. Jahit berikutnya yang mungkin bisa lebih bagus dari kita nih biasanya. Amin. Itu yang kita khawatirin mah nggak apa-apa sih. Coba habis sama dia semua. Urusan job senior yang ngatur. Baiklah, Neng Manis Abang sayang, sejangkau siar, semoga ini ada keberkahannya. Amin. Dan saya Munir Balebang Ji undur diri. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Olil Ebuyang, mohon maaf atas ucapan atau penyampaian ayat yang kurang berkenan atau salah. Saya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya Ricky Mai, mohon pamit. Perasaan lu kagak ada yang tahu masuk. Iya, tuh, Bang Riki. Iya. Ya udah saya abisan masa gitu. Undur diri ya buat Mas Abang sayang, terima kasih yang udah mendengarkan Sohibul Hikayat dari Sanggar Balebang DI. Jangan lupa di subscribe channelnya Balebang DI dan juga CBB FM channel ya. Juga soal Olil Ebuyang channel di YouTube. Iya dah, isinya orang-orang kriminal tuh. Oke, akhirnya kita bertiga undur diri, tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.